program bincang bermotor. Bergabung nanti bisa ada ikutan bergabung di 0895-327-757-557. Kita lanjut kembali perbincangan kita tentang hikmah bermotor di malam hari ini. Sebagaimana nanti yang disampaikan oleh narasumber kita, Gus Zainul, tentang perbedaan kedudukan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya, dan termasuk juga diantaranya adalah berpuasa di bulan Ramadan satu hari itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Kalau sampai 1 bulan, penuh, kalau 1 hari menghapus dosa yang lalu dan yang akan, sehingga kalau dia berpuasa penuh sampai Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni sampai Ramadan yang akan datang. Itu artinya kan kita ini kan sebagai manusia kan sangat-sangat berpeluang untuk melakukan dosa. Nah itu tadi, makanya ini pentingnya berpuasa. Ini dosa-dosa kecil ya, yang kalau dosa-dosa besar jelas ini dibutuhkan kesungguhan untuk menyesali, berjanji, dan itu yang namanya taubat. Jadi makanya kemarin saya sampaikan satu hadis, idza salimatul jum'atu salimatul ayyam wa idza salima ramadan salimatis sanatu kulluha. Ini mungkin diantaranya yang dikuatkan oleh hadis tadi. Wa idza tamma ramadan lam yuktab alaihi dzambun ilal haulil akhir, sampai 1 tahun yang akan datang. Fa in mata qabla ramadan akhir lam yuktab wajah yaumul qiyamati wa laisa alaihi dzambun. Andaikan dia mati sebelum datang Ramadan yang akan datang, maka nanti dia dibangkitkan dari kubur dalam keadaan tidak ada dosa. Ini kan Nabi begitu sangat menginginkan sekali umatnya agar jangan sampai tidak memperdulikan, tidak memperhatikan puasa. Nah begitu besarnya fadilah berpuasa. Dan itu juga kan ketika seseorang ini merasa ini juga kalau ada orang-orang yang agak-agak ya sedikit nakal, dan dosa kita kan sudah dijamin diampuni 1 tahun yang akan datang. Kemudian dia sengaja melakukan satu perbuatan. Artinya kalau sudah begitu, jadi yang dimaksud kemarin sudah pernah saya jelaskan, yang diampuni wa ma ta'akhkhar, dosa yang belum datang, itu ditafsiri oleh para ulama di mayoritas itu adalah dia dihindarkan dari perbuatan dosa. Ini pertanda puasanya diterima. Ada yang mengartikan memang seperti itu, tapi tidak ada kesengajaan. Jadi artinya apabila dia berbuat dosa, dosanya dimaafkan. Nah, ini buah. Tapi mayoritas yang menafsiri bahwa ta'akhir itu ya dihindarkan dari itu semua. Jadi maksudnya sebetulnya dia dicatat berbuat dosa, tapi karena diterima dia dijalankan kebaikan begitu. Dihindarkan dari apa itu juga termasuk yang dikatakan kan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa puasa ini adalah perisai. Betul. Makanya puasa itu juga nanti bisa menghindarkan kita dari tersentuh api neraka. Itu kan disebut dalam hadis yang 3 bagian kemarin. Awalul rahmah, wa awsatu maghfirah, wa akhiru itqun. Tadi perisai. Innamas saumu junnatun minan nar. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yafsuq. Wa in syatama aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Panjang hadisnya. Di puasa itu perisai, pelindung kita dari api neraka. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, di antara kalian berpuasa ini jangan berbicara yang jorok, jangan berbuat maksiat. Dan apabila ada orang mencemooh kamu, menyakiti kamu, mengganggu kamu, atau mengajak kamu bertengkar, berdebat, faliyaqul inni shaim. Katakan aku berpuasa, katakan pada dirimu aku berpuasa.
Jadi sehingga kamu masih terjaga dari berbuat berkata-kata dan kotor dan dari berbuat yang fasik. Jadi mana Polisa sendiri adalah penyadaran diri kalau saya ini sedang berpuasa, masa berbuat seperti ini, seperti itu. Itu puasa yang diterima. Jadi kalau puasa itu diterima oleh Allah, maka dia akan melindungi kamu nanti pada hari kiamat dari api neraka. Jadi ada puasa itu yang sah, tapi tidak diterima, artinya tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan hikmah-hikmah atau manfaat yang diselipkan Allah dalam puasa. Makanya ada satu hadis 5 perkara yang bisa menghancurkan pahala puasa. Khamsatu asya tukhbitu as-shaum, al-kitbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadhru bisyahwat. Ini 5 perkara, hati-hati ya, yang ini bisa merusak fungsi manfaat daripada puasa untuk kita, baik secara di dunia maupun nanti di akhirat. Puasa yang diiringi dengan berbohong, diiringi dengan membicarakan keburukan orang, mengiringi dengan mengadu domba, mengiringi dengan bersumpah yang tidak benar, bersumpah yang palsu, atau memandang disertai rasa syahwat nafsu. Nah, jadi ini puasanya tetap sah selama tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, bersetubuh dan lain sebagainya. Nah, ini masalah syahwat ini, guys. Memandang dengan syahwat ini berarti konotasinya hanya khusus untuk melihat lawan jenis, artinya dalam artian melihat aurat atau kan juga syahwat termasuk melihat mobil kemudian dia perang dan lain sebagainya. Itu syahwat warna lebih syahwat ini syahwat dengan lawan jenisnya. Syahwat terhadap ingin bersetubuh gitu. Ini maksudnya begitu. Kalau sampai mengeluarkan sperma ini yang bisa membatalkan puasa karena secara sengaja. Kalau hanya syahwat, puasanya tetap sah tapi pahalanya berkurang. Gitu. Walaupun tanpa ada sentuhan. Betul, meskipun tanpa ada sentuhan, kita terkadang kan lewat memandang kita bisa syahwat, apalagi menyentuh, apalagi merangkul. Jadi ini makanya lebih aman kalau kita berpuasa, hanya lebih mengurangi aktivitas di luar rumah. Kalaupun kita ada aktivitas, kita harus waspada. Eman puasa kita ini. Mana solusinya kemarin? Kalau bisa dalam 1 tahun kita bekerja 11 bulan untuk 1 bulan. Jadi kalau sudah Ramadan kita fokus, kita selamatkan Ramadan kita. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan kita seperti yang disebut oleh Nabi, apabila Ramadan ini selamat, maka bulan dalam 1 tahun pasti juga akan selamat. Baik Gus, sebelum kita lanjut kembali Gus, ini sudah ada yang bergabung ini Gus dari pendengar setia ini Mas Faisal yang ada di Sapek kalau nggak salah ini. Izin bertanya nih Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tentang sholat witir Gus. Ini mungkin berhubungan dengan Bilal ya yang jadi sering terkenal namanya witir ini kan sholat yang dilaksanakan ganjil. Tapi kok dibilangnya kadang-kadang kan masih menyebut rok'ataini, seluruh rok'ataini minal witri. Nah, ini yang benar sebenarnya bagaimana? 2 rakaat ditambah 1 atau langsung 3 rakaat? Terkadang ada yang mungkin kurang jelas mendengarkan, ini kok rokaat ini tapi pelaksananya kok 1. Mungkin ada salah pengucapan atau gimana? Jadi yang dihitung witir itu nanti penutupnya. Jadi witir ini kan kalau mendapat Imam Syafi'i itu tidak ada 1 rakaat. Minimal kan witir 1 rakaat. Maksimal 11 rakaat. Nah itu
dikerjakan 2 rakaat dan ditutup 1 rakaat. Tapi kalau Imam Malik sah witir hanya 1 rakaat. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak ada. Karena paling sedikitnya sholat itu 2 rakaat, tidak ada 1 rakaat. Jadi sehingga paling sedikit 2, ya 2 dikerjakan terus ditutup. Nah, witir ini 1 ini. Misalnya 11 rakaat ya 2 sampai 5 kali baru 1. Jadi ini kan niat witirnya kan ini di penutup. Jadi kita sholat witir 2 rakaat dan terakhir 1 rakaat. Ya, kenapa kok yang lebih baik itu yang mana? Dalam pelaksanaan witir itu memang ada 2 cara. Bisa langsung 3 rakaat atau dengan 2 rakaat 3 rakaat 2 salam. Dari sini mana yang lebih utama, lebih afdol? Yang lebih afdol para ulama menyatakan ya yang 3 rakaat 2 salam. Kenapa? Karena hal itu agar berbeda dengan sholat maghrib. Kalau sholat maghrib itu 3 rakaat 1 salam. Jadi kalau witir itu 3 rakaat 2 agar berbeda. Kalau langsung 3 kan nanti pandangan orang yang melihat aja sudah di sholat apa 3 rakaat. Tapi kalau 2 1 ini witir. Ini kan pandangan orang sudah jelas. Cuma ada orang yang juga berpikiran begini, Gus. Katanya witir kok dilaksanakan 2. Iya. Masa masuk 2 witir itu kan di penutupnya. Di penutupnya. Ganjilnya itu di penutupnya. Ya, jadi niatnya itu dari awal kita sholat witir. Ya. Pelaksanaannya 2. Kemudian sholat witir 1 kali. Ini. Jadi biar apa ya? Kita ketika sholat 2 rakaat itu bukan sholat selain witir gitu. Ya. Jadi ini pasangannya witir yang nanti ditutup 1. Jadi berarti niatnya bagaimana? Niatnya tetap witir. Iya, karena yang kita jalankan sholat witir. Gandengannya nanti ditutup terakhir 1 itu. Kalau kita nggak ada witir, usolli sholat rakaat tidak bisa sholat mutlak. Nah, bisa sholat tahajud, bisa sholat hajat, kan begitu. Berarti 1 paket. 1 paket, betul. Jadi kita kalau sholat witir ya, ini namanya sholat witir, nanti ditutup ganjil. Berarti walaupun itu dikerjakan 2 rakaat, tapi dalam 1 rangkaian dengan yang 1 rakaat. Gampangannya begini, kalau kita tanpa menyertakan witir berarti sholat 2 rakaat ini bisa mengandung sholat sunnah yang lain. Itu. Itu kembali ke kandungan niatnya juga. Baik, begitu Mas Faisal ya. Memang niatnya waktu di dalam sholat itu rakaat ini penyebutannya. Tapi karena sudah diniati sholat witir, itu termasuk bagian daripada witir. Dan kemudian puncaknya adalah yang 1 rakaat terakhir itu. Jadi dalam 1 rangkaian. Adapun mungkin kalau bilangnya nyebut rakaat ini itu memang karena sebagai mengumumkan sholat 2 rakaat ini sholat witir. Dan saya rasa juga ketika Bilal menyampaikan yang 1 rakaat tidak disebut rakaat ini kan? Tidak, rakaat witir ini penutup, ini witirnya ini. Jadi jangan sampai disalahpahami ya. Jadi penegasnya bahwa pelaksanaan sholat witir itu memang ada 2 cara, ada yang langsung 3 rakaat, ada yang 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Dan menurut mazhab Syafi'i ya jelas 2 rakaat. Karena minimal sholat sunnah itu sedikitnya 2 rakaat. Apalagi di malam hari ya, itu yang makna-makna ini katanya kan. Ya, baik begitu Mas Faisal, insya Allah semoga dipahami dan dimengerti. Yang terpenting adalah niat pada saat ya kita mau menjalankan ibadah sholat itu. Kalau sudah niat witir, maka itulah yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pendengar siang, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa juga bergabung di 0895 3275 7755. Kembali akan kita lanjutkan bincang Ramadan malam hari ini setelah santun berikut. Tetap bersama kami di 90.9 FM Radar Badan Taswa.